Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ya, Shalom adik-adik, salam jumpa dengan Kak Rona lagi. Rona bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus baik. Harapan Kak Rona adik-adik juga baik, sehat, bahkan seluruh keluarga juga sehat. Bersyukur bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita jadi banyak waktu untuk bisa belajar, bertemu dengan keluarga. Kita jadi punya banyak waktu baca firman Tuhan dan lain-lain. Lalu puji Tuhan untuk situasi saat ini. Tapi yang jelas Tuhan Yesus baik. Oleh sebab itu mari kita tetap belajar bersyukur untuk segala kondisi. Bersyukur bahwa semua keadaan, semua peristiwa ada dalam rancangan Tuhan. Oh puji Tuhan. Tapi hari ini Tuhan Karona tidak lagi sedang berbicara tentang mengucap syukur. Karona dikasih tema atau topik tentang masa depanku yang penuh harapan. Wah, kalau bicara masa depan, semua berhubungan dengan cita-cita, berhubungan dengan sesuatu yang kita penginin di depan. Apa sih maunya apa? Apalagi kalau ada dia udah lulus
eh, pingin jadi apa, ya itu cita-cita. Atau sebelum-sebelumnya masa lampau ada bilang, aduh saya mau jadi ini, tidak tercapai. Oleh sebab itu, kita perlu mengerjakannya hari ini untuk suatu masa depan. Tapi semua yang kita kerjakan, kita butuh Tuhan. Amin, saudara. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk masa depan. Untuk bicara masa depan, lakukan hari ini. Berbicara tentang masa depan, itu terambil di dalam kitab Yeremia pasal 29. Nanti Corona coba bacakan buat adik-adik. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Corona bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kurang baca sekali lagi. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya begini. Tuhan sudah tahu masa depan kita sebenarnya apa yang harus kerjakan. Tapi Tuhan mau dalam setiap rancangannya Dia dilibatkan. Amin, saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Pasti. Tuhan tidak pernah membuat kita kecelakaan, tidak pernah. Kalau Tuhan menguji kita, iya. Tapi yang jelas Tuhan selalu memberikan rancangan damai sejahtera. Sesuatu yang enak di hati, itu pasti dari Tuhan. Membuat kita sejahtera, itu dari Tuhan, saudara. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada harapan di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbicara tentang masa depan, ada beberapa Corona coba mencari artinya tentang apa itu masa depan. Corona cuma cari-cari definisinya atau pengertiannya. Demikian, apa itu masa depan? Masa depan adalah masa yang akan datang. Artinya sesuatu yang di depan, sesuatu yang kita pikirkan di depan. Atau orang modern sekarang bilang adalah cita-cita. Cita-cita kita yang ke depan. Apa sih yang kita mau lakukan? Masa depan adalah masa yang akan datang. Atau masa depan adalah waktu atau periode kehidupan. Periode kehidupan yang akan kita miliki di waktu mendatang. Masa depan sering dikaitkan dengan keinginan dan harapan seseorang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dari masa kini atau masa lampau. Corona baca sekali lagi lah. Masa depan adalah waktu atau periode kehidupan yang akan kita miliki di waktu mendatang. Masa depan sering dikaitkan dengan keinginan dan harapan seseorang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dari masa kini atau masa lampau. Artinya begini, harapan itu kita mungkin udah berpikiran mimpi, oh saya ingin jadi ini, saya mau jadi ini ke depannya, tapi kita mengerjakan sekarang. Depannya tadi sebelum-sebelumnya Corona udah bilang bahwa di tengah-tengahnya itu kita bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Oke. Dalam setiap rancangan-rancangan atau masa depan yang kita mau kerjakan, jangan kita merasa bahwa kita yang paling tahu, kita paling bisa. Itu Corona bisa bilang hati-hati adik-adik. Pada saat adik-adik merasa bahwa adik-adik sudah bisa lakukan, mungkin orang tua adik-adik tanda petik orang berada dan bisa melakukan banyak hal, jangan. Karena berhadap setiap aspek kehidupan adik-adik, libatkan Tuhan di dalamnya. Karena kenapa? Pada saat adik-adik melakukan dengan kekuatan diri, ada firman Tuhan bilang ini, terkutuklah orang mengendalikan kekuatannya. Hati-hati, aspek kehidupan kita tetap libatkan Tuhan. Kita harus banyak berdoa. Berdoa minta Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan ke depan? Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik Corona ajak, ayo mari kita banyak-banyak berdoa. Menyertakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Berdoa, Tuhan,
buka jalan buat aku, buka jalan. Aku pingin jadi ini, aku pingin masuk di kuliah ini atau di universitas ini. Tuhan tolong buka jalan. Yang kedua, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Artinya begini, Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tadi kan kita udah baca bahwa rancangan damai sejahtera. Artinya dia selalu menyiapkan yang terbaik. Artinya begini, firman Tuhan bilang begini, Allah bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya begini, Allah turut bekerja, artinya ada kerjasama antara adik-adik dan Tuhan. Bagian adik-adik adalah belajar, boleh bermimpi, terserah, gak masalah, tapi jangan sampai tidak melibatkan Tuhan. Allah bekerja, Allah turut bekerja. Artinya Allah bekerja sama. Kita lakukan bagian kita, bekerja yang baik, belajar yang baik, berdoa. Sisanya, kasih kesempatan Tuhan bekerja. Kasih kesempatan Tuhan untuk berkarya. Supaya satu waktu kejadian sudah bisa mengucap syukur. Ya benar, semua yang saya impikan itu semua karena Tuhan. Yang poin ketiga adalah hari depan yang penuh harapan. Artinya ini, kalau bicara tentang hari depan, banyak sekali ada pesimisme, banyak yang putus asa, benar ya? Apalagi COVID-19 ini banyak sekali yang terlihat. Tapi satu hal yang perlu ada tahu bahwa ada harus punya semacam keyakinan bahwa adik-adik itu yang Tuhan kerjakan, Tuhan sudah sediakan. Mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mematahkan segala pemikiran-pemikiran yang tidak benar dari si jahat. Supaya jangan ada rasa pesimis di dalam pikiran kita. Yaitu sekolah yang rajin. Ayo, berpikir yang rajin. Sekolah yang rajin. Jadi teladan buat teman-teman. Ada jadi teladan buat teman-teman. Kan itu harus kita kerjakan. Yang penting adalah kita tetap menomorsatukan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita harus menomorsatukan Tuhan. Akuilah Dia adalah di atas segala-galanya. Percaya bahwa rancangan yang dikerjakan buat adik itu tidak pernah meleset. Percaya. Rancangan Dia selalu menantangkan damai sejahtera. Yang penting saat ini adalah ada adik kerjakan saat ini, biar kedepannya Tuhan yang merancangkannya. Puji Tuhan, itu sedikit dari Karona berharap ada adik semua sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga. Shalom. Haleluya. Shalom adik-adik. Gimana? Tadi sudah selesai menyaksikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ronald. Semoga bisa menjadi berkat buat adik-adik semua. Nah, sekarang kita memasuki sesi aktivitas pada ibadah online bersama Genset Ministry di hari terakhir dari penyelenggaraan pesantren kilat di SMP 240. Nah, tentu semoga ibadah-ibadah sebelumnya sudah bisa menjadi berkat bagi adik-adik. Oke, nah untuk sesi aktivitas pada ibadah online kali ini terdapat 2 buah aktivitas. Untuk itu, adik-adik ikuti dulu tayangan berikut ini mengenai teknologi masa depan, seperti apa kemajuan teknologi saat adik-adik sudah dewasa nanti. Oke, setelah adik-adik selesai menyaksikan tayangan tersebut dan mengikuti seluruh rangkaian ibadah online pada hari ini, maka pada bagian description dari YouTube channel ini terdapat 2 buah link. Link yang pertama adalah movie review. Jadi adik-adik tinggal klik link tersebut untuk mengikuti aktivitasnya, yaitu movie review, memberikan tanggapan dan ulasan adik-adik terhadap tayangan yang sudah adik-adik nonton. Untuk aktivitas yang kedua adalah sebuah permainan dengan judul kriptogram. Seperti apa kriptogram tersebut? Silakan adik-adik baca petunjuk permainannya pada bagian description dari YouTube channel ini. Oke? Jadi ada 2 buah aktivitas pada sesi ibadah online kali ini. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kiezonderskap. Uw aandacht alsjeblieft. Welcome to Johannesburg International Airport. Please approach the road to create your pickup zone.
percaya kami sudah menang dan kami percaya Yesus beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Demikianlah ibadah online kita kali ini. Oh ya, Tante lupa nih. Ini mau kenalin dulu nih sebelah Tante. Ini Gaby dari Rockrit SMA 6. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus begitu baik. Dan Tante berharap ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.